Namun sudah terlambat. Rebecca harus meninggal tak lama setelah tiba di rumah sakit terdekat. Hai, back with me again and again di Profesor Dumai. Rebecca Schaeffer tengah mendulang kepopulerannya menjadi bintang Hollywood ternama pada tahun 80-an. Pada tahun 1989, Rebecca sudah muncul di beberapa film dan acara televisi nasional, hingga pada hari dia ditetapkan mengikuti audisi dalam film The Godfather 3. Hidupnya harus berakhir secara tragis. Bagaimanakah kisahnya? Tonton video ini hingga habis ya, Provers. Rebecca Schaeffer lahir pada tanggal 6 November 1967 di Eugene, Oregon, USA. Dia adalah anak tunggal dari ayah yang bernama Denson Schaeffer yang merupakan seorang penulis dan guru, sedangkan sang ibu bernama Dana Schaeffer yang merupakan seorang psikolog. Rebecca sudah menunjukkan bakat akting sejak ia masih kecil. Nah, Rebecca ini dibesarkan dalam keluarga Yahudi di Portland, Oregon. Saat remaja, Rebecca sekolah di SMA Lincoln di Portland. Rebecca awalnya memiliki cita-cita sebagai seorang rabi. Jadi, rabi ini adalah pendeta Yahudi. Namun, saat ia berusia 14 tahun dan masih duduk di kelas 1 SMA, Rebecca pertama kali mendapatkan tawaran modeling, di mana ini adalah awal mula karir Rebecca di dunia entertainment. Nah, Rebecca kemudian menjalani karir modelingnya dengan tampil di berbagai iklan TV, serta model katalog di berbagai department store. Pada tahun 1984, kurang lebih di usia 17 tahun, orang tua Rebecca mengizinkan dirinya pindah ke New York untuk mengejar karir modelingnya. Karena belum tamat sekolah, si Rebecca ini memutuskan melanjutkan pendidikan di Professional Children's School. Jadi di mana sekolah ini merupakan sekolah yang mayoritas atau kebanyakan siswanya adalah anak muda yang bekerja di New York. Jadi selama di New York, Rebecca pernah mendapatkan peran di sinetron Guiding Light. Kemudian di akhir tahun 1984, ia mendapatkan peran Annie Bernes dalam series One Life to Life di stasiun TV ABC. Nah, sementara melakukan pekerjaannya itu, Rebecca tetap berusaha untuk mengembangkan karir di bidang modeling. Sayangnya dengan tinggi standar yakni 170 cm, di mana tinggi segitu dianggap terlalu pendek untuk seorang model. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menjadi seorang model, akhirnya ia pun pindah ke Jepang untuk mencari peruntungan. Ya, tapi nasib berkata lain. Di Jepang, Rebecca pun tetap gagal mendapatkan banyak job karena tinggi badannya. Kemudian ia pun akhirnya kembali lagi ke New York dan memutuskan untuk melanjutkan karirnya di dunia akting. Nah, pada tahun 1986, Rebecca debut di sebuah film sebagai pemeran kecil di Woody Allen's Radio Days. Namun sayang, peran kecilnya diedit dan hampir tidak terlihat di film. Sembari mengembangkan karirnya di dunia akting, ia juga nyambi kerja sebagai waitress dan pekerjaan tambahan untuk biaya hidupnya. Rebecca juga sempat tampil sebagai Miss Crowning-Shield di Amazing Stories pada tahun 1986. Kemudian Dewi Fortuna akhirnya berpihak kepada Rebecca. Masih di tahun 1986, Rebecca mendapatkan peran di sitcom yang berjudul My Sister Sam. Rebecca berhasil mendapatkan peran Patricia Petty Russell dalam acara tersebut. Kemudian pada tahun 1988, Rebecca mendapatkan peran dalam scene From the Class Struggle in Beverly Hills. Film ini akhirnya mendongkrak popularitasnya di skema industri film bergengsi Hollywood. Rebecca diidolakan oleh para pembaca majalah Seventeen dan ditampilkan pada sampul edisi Maret 1987. Dia juga mulai menerima surat dari penggemar. Rebecca memberitahu Judy Crown, penata rambut di lokasi syuting My Sister Sam. Judy pun sempat memperingatkan agar Rebecca tidak membalas surat-surat itu karena bisa membuat fansnya menggila. Nah, Rebecca juga memerankan dua film lainnya yakni The End of Innocence dan Voyage of Terror, The Achille Lauro Affairs. Namun film tersebut dirilis pada tahun 1990, yakni setelah kematian Rebecca. Robert Jones Bardo jatuh cinta pada Rebecca saat pertama kali melihat Rebecca di My Sister Sam. Pria tersebut lantas menulis surat kepada idolanya tersebut.
Bardon semakin yakin bahwa ia terhubung dengan idolanya lewat setiap surat yang ia kirim. Namun tetap saja Bardo tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Rebecca Schaeffer di balik kamera. Nah, pada tahun 1987, Rebecca menanggapi salah satu surat Bardo dengan menulis, "Kamu adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya dapatkan." Saat itu Bardo pun yakin bahwa Rebecca membalas perasaannya. Oleh sebab itu, Bardo memutuskan terbang ke Burbank dari Tucson. Bardo berjalan ke Warner Brothers Studios sembari membawakan bunga dan boneka untuk sang pujaan hatinya itu. Padahal nih Provers, si Bardo menganggap si Rebecca adalah pacarnya, namun Rebecca sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang si Bardo ini. Bahkan dia nggak tahu bahwa si Bardo ini menganggap dia sebagai pacarnya. Jack Eger, kepala keamanan Warner Brothers kala itu, mengingat Bardo yang memohon padanya untuk diizinkan masuk. "Aku harus melihatnya, seandainya aku bisa melihatnya sebentar saja," kata si Bardo. Eger yang merasa iba pada Bardo yang ia lihat tidak lebih dari seorang remaja yang sedang mabuk cinta, padahal si Bardo ini seorang psycho ya, lantas memberi tumpangan kembali ke hotel tempat si Bardo menginap. Keduanya berbicara selama perjalanan, dan Eger mengatakan bahwa akan lebih baik bagi Bardo kembali ke Tucson. Namun 1 bulan kemudian Bardo kembali lagi ke studio dengan membawa sebilah pisau. Nah, untungnya ia pun dicegah masuk. Perasaan kagum Bardo berubah menjadi benci ketika melihat idolanya tersebut bermain di film Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Nah, pasalnya di film tersebut terdapat adegan di mana Rebecca melakukan adegan ranjang dengan pemeran pria. Nah, dalam otaknya si Bardo ini, ia berpikir bahwa si Rebecca ini selingkuh darinya. Padahal mah mereka itu nggak ada apa-apa, Shay. Karena si Bardo ini mulai frustasi dan dikuasai amarah, ia pun berniat menemui Rebecca. Bardo lantas mencari alamat rumah Rebecca dengan pergi ke Anthony Agency, firma investigasi swasta di Tucson. Dengan berbekal foto idolanya tersebut, Bardo mengatakan kepada penyelidik swasta jika Rebecca Schaeffer adalah teman lamanya. Bardo menjelaskan jika ia butuh alamat Rebecca saat ini agar bisa mengirimkannya hadiah. Mendapatkan akses ke alamat rumah Rebecca Schaeffer terbukti sangat mudah. Bardo diketahui membayar sebesar 300 USD kepada penyelidik swasta dan menghubungi Departemen Kendaraan Bermotor California atas namanya. DMV California memberikan alamat lengkap kediaman Rebecca Schaeffer. Nah, tindakan ini terbilang legal pada saat itu, mengingat informasi SIM adalah catatan publik kala itu. Bardo juga mencoba membeli sebuah senjata api, tetapi pemilik toko itu menolak untuk menjualnya ketika dia mengetahui tentang sejarah penyakit mental si Bardo. Lalu si Bardo tak putus asa, ia kemudian meminta saudaranya Edward untuk membelikan satu untuknya. Dan Edward setuju selama saudaranya hanya berjanji untuk menggunakan pistol ketika mereka bersama-sama untuk latihan menembak. Sebelum Bardo naik bus menuju LA, ia menulis surat kepada saudaranya di Knoxville, Tennessee. Isinya, "Saya memiliki obsesi dengan hal yang tidak mungkin tercapai. Saya harus menghilangkan apa yang tidak bisa saya dapatkan." Pada pagi hari tanggal 18 Juli 1989, Rebecca terlihat mondar-mandir di apartemen miliknya. Ia menunggu naskah The Godfather 3 yang akan ia baca di hadapan sutradara bernama Francis Ford Coppola. Rebecca mengikuti audisi untuk mengisi peran Mary Corleone, putri Michael Corleone, peran yang dapat dipastikan akan mengubah karirnya di dunia hiburan Hollywood. Sementara itu, Robert Jones Bardo mendatangi apartemen Rebecca mengenakan kaos polo kuning layaknya seperti kurir. Bardo pun menekan bel apartemen Rebecca. Ketika bel pintu apartemennya berbunyi, Rebecca yang sedari tadi memang menunggu sebuah naskah pun bergegas turun. Namun ternyata orang yang ada di hadapannya bukanlah orang yang ia harapkan datang. Kala itu,
Bardo membawa tas berisi salinan buku The Catcher in the Rye, foto Rebecca, dan surat-surat yang bertulis untuk Rebecca. Melihat hal tersebut, Rebecca tersenyum dan mengatakan pada pria tersebut bahwa ia harus bersiap-siap dan menyuruh si Bardo pulang. Hati-hati, Rebecca menjabat tangan Bardo lalu menutup pintu. Setelah interaksi singkat tersebut, Bardo berjalan ke restoran terdekat dan membeli makan untuk sarapan. Ia sadar bahwa dia lupa tentang CD dan surat yang dia bawakan untuk Rebecca dan memutuskan kembali ke apartemen Rebecca. Nah, kali ini Rebecca tampak kesal karena merasa terganggu. Bardo menjawab, "Saya lupa memberi Anda sesuatu." Bardo lantas mengeluarkan pistol Magnum 357 dan menembak dada Rebecca Schaefer. Rebecca lalu berteriak, "Why? Why?" Bardo pun segera berbalik dan kemudian berlari. Ketika mendengar suara tembakan dan teriakan, seorang penghuni apartemen pun segera memanggil ambulans. Namun sudah terlambat. Rebecca harus meninggal tak lama setelah tiba di rumah sakit terdekat. Bardo yang melarikan diri lalu ditangkap keesokan harinya. Bardo adalah penggemar yang terobsesi dengan Rebecca. Ia mengklaim bahwa dirinya jatuh cinta kepada Rebecca dalam sekejap mata. Ternyata Bardo juga diklaim menderita skizofrenia dan merasa ingin menghukum Rebecca karena adegan intimnya di film Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills. Bardo juga sebelumnya pernah mencoba menemui Debbie Gibson dan Tiffany. Dikatakan juga bahwa si Bardo ini pernah terobsesi dengan aktivis perdamaian anak Samantha Smith. Bardo mengklaim bahwa dia tidak pernah jatuh cinta pada subjek manapun seperti dia mencintai Rebecca. Akhirnya pada tanggal 29 Oktober 1991, Bardo dihukum karena pembunuhan tingkat pertama. Ia divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kini ia harus mendekam di penjara negara bagian Avenal, California, Amerika Serikat. So tragic ya, Provers. So itulah kisah si Rebecca Schaefer yang akhirnya meregang nyawa di tangan fansnya sendiri. So sekian kali ini video dari Profesor Dumai, and see you on the next video.